sempurna hajinya. Jadi duduknya kita di pagi ini dalam durasi sejam, atau mungkin kurang dari itu, atau mungkin lebih sedikit daripada itu, Allah ganjar dengan pahala haji sempurna. Adalah Rasulullah SAW yang juga bersabda, kata Nabi yang mulia SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juriha wa hatta al-hud la yusalluna ala mu'allimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, seluruh semut di sarangnya di dunia ini, hatta al-hud, bahkan semua ikan di kedalaman lautan, la yusalluna ala mu'allimin nasal khair, benar-benar akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Tentu sebelum mengajarkan, maka konsekuensinya lebih dulu belajar. Nabi yang mulia yang juga pernah bersabda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah ghasiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dari rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran. Tala yatslu, melantunkan Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka mempelajari isi kandungan dalam ayat. Illa, kecuali Allah bagi untuk mereka nazalat alaihimus sakinah, ketenangan yang ada di jiwa. Ghasiyatuhumur rahmah, Allah naungi dengan rahmat kasih sayangnya. Haffathumul malaika, malaikat pun akan mengelilingi penuh dengan rasa cintanya kepada hamba yang menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah dengan bangganya menyebut-nyebut nama orang yang duduk di majelis ilmu di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di langit. Hadirin, itulah keistimewaan di antara keistimewaan ketika kita duduk di majelis ilmu. Banyak keistimewaan, jangan sampai terlewat, jangan sampai tertinggal. Apakah kalau offline dengan online sama? Dalam niat sama dapat kebaikan. Meskipun nanti tentu saja bakalan beda antara offline dengan online. Karena bagaimanapun yang dimaksud dalam hadis itu maksudnya adalah yang hadir secara offline. Tapi kan kita punya niat yang sama. Kalau saja dekat, saya datang. Kalau saja satu kota, saya hadiri. Kalau saja saya nggak terhalang ini dan itu kewajiban saya yang lain seperti anak, suami, maka saya akan hadir. Kalau saya nggak terhalang kerja yang saya harus berangkat jam 5 pagi karena takut macet dan segala macam, pasti saya akan hadir. Niat, kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha, kalau kamu niat hasanah atas satu niat baikmu, falam ya'malha, belum terlaksana karena ada uzur syar'i, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat seperti dapat kebaikan yang sempurna. Baru niat dapat kebaikan sempurna. Bismillah hadirin, niat karena Allah, semoga kita dapat kebaikan yang sempurna insya Allah. Silakan teman-teman di TikTok, YouTube maupun Instagram dibuka Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125. Al-An'am ayat 125. Tulis di kolom komentar ya sahabat, biar nanti yang tertinggal langsung bisa mengikuti. Mohon berkenan Mas di pin aja, nanti kalau ada yang komentar Al-An'am 125 dan seterusnya, 125 sampai 131, nanti di pin aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Allahumma arhamna bil Quran sadaqallahul azim. Ayat 125. Faman yuridillah, barang siapa yang dikehendaki Allah, diinginkan oleh Allah, ayyahdiyahu, agar dia hamba tersebut maksudnya mendapat petunjuk dari dialah Allah, maksudnya Allah yang memberi petunjuk, yashrah sadrah, maka Allah akan bukakan sadrahu, dadanya segala kebaikan, dilapangkan dadanya, dimudahkan dadanya menerima kebaikan, dicondongkan hatinya kepada yang baik, dihadirkan sahabat-sahabat yang membuat dirinya jadi hamba yang lebih baik, dihadirkan circle yang membuat ia makin dekat dengan Allah, dilewatkan postingan-postingan, tiba-tiba kita nggak mau nonton live streaming, tiba-tiba nonton live streaming, dilewatkan video-video yang kira-kira kita nggak mau nonton video itu, ternyata video itu tiba-tiba lewat di hadapan. Itu namanya famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah mau kita baik, kalau Allah mau kita jadi hamba yang benar, kalau Allah mau kita dapat petunjuk dan dapat hidayah, maka Allah bukakan hati kita mudah menerima hidayah, mudah menerima kebaikan, mudah mendengarkan nasihat, agar kita semakin kuat dalam berislam. Yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Jadi hadirin, kok kalau ada di antara kita yang bareng-bareng hari ini, saya tuh alhamdulillah sekarang dikelilingi orang-orang yang soleh ya Us, itu tanda baik jemaah. Kok sekarang teman-teman saya alhamdulillah ngingetin saya dalam kebaikan, itu tanda baik hadirin. Kalau ketemu sama sahabat yang soleh, genggam erat, jangan lepaskan. Karena mencari sahabat yang soleh itu tidak semudah mencari sahabat yang hanya mau senang-senang semata, mau have fun belaka. Kalau cari teman yang mau have fun, banyak. Cari teman yang mau senang-senang aja, banyak. Tapi cari teman yang mau ngingetin sholat, cari teman yang mau sama-sama ngajak duduk di majelis ilmu, cari teman yang sama-sama mau mengingatkan agar makin dekat kepada Allah, limited, jarang. Maka kalau sudah ketemu, genggam erat, jangan lepaskan. Mahal, teman-teman soleh itu mahal hadir. Genggam erat, jangan lepaskan. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, dapat hidayah, yashrah, Allah pasti lapangkan. Yashrah sadrah. Masih ingat nggak? Kalau ketemu ayat ini mirip-mirip sama ayat yang kita hafal, surah apa? Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Kalau ini yashrah sadrahu lil Islam. Orang kalau mau, Allah kalau mau orang itu baik, ya
Islam. Dadanya dibuat lapang menerima Islam. Dadanya dibuat lapang menerima hidayah. Dadanya dibuat lapang mendengar nasihat. Itu tandanya orang ini dikehendaki Allah jadi baik. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya Allah akan memberi dia kemudahan, Allah akan mengkaruniai dia semangat. Semangat kemudahan itu akan membawanya menuju kepada Allah, dan ini tanda-tanda hamba itu mendapat kebaikan dari Allah. Jadi kalau kita tandanya dapat kebaikan dari Allah, diantaranya adalah Allah ringankan kaki kita untuk dekat dan melangkah kepada yang baik. Allah mudahkan tangan kita untuk melihat kepada yang baik. Allah mudahkan jari jemari kita untuk menulis yang baik. Allah mudahkan diri kita untuk repost yang baik. Allah mudahkan setiap tindak tanduk, laku, amal, perbuatan apapun yang kita lakukan condong kepada yang baik. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu keliru, jauh dari Allah, yang akhirnya nanti mereka tidak mau beriman kepada Allah, faktornya karena apa? Yaj'al sadrahu dayqa. Itu sebab karena hatinya sempit, haraja, sesak. Hatinya sempit. Jadi kita kerucutkan ke rumus yang sederhana. Jadi kalau misalkan kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi, rumus agar kita dapat hidayah, lapangkan dada kita untuk menerima kebenaran, maka hidayah akan datang. Dan rumus ketika hidup kita jauh dari apa yang Allah mau, faktornya adalah dua. Karena hati kita sempit, dada kita sesak. Dayyiq haraja, sempit dan sesak. Dari apa sempit dan sesak? Menerima kebenaran. Dadanya sempit menerima kebenaran. Harusnya dia bisa bilang, baik, kita perbaiki bersama-sama ya. Tapi karena dadanya sempit, oh enggak. Sama hal, mohon maaf hadirin, sama halnya datang ke majelis ilmu yang mengosongkan gelas, maka dia akan bertumbuh. Dengan yang datang ke majelis ilmu bawa gelas tapi sudah diisi, tidak dikosongkan, plus ditutup, tutupnya dirapatkan, sehingga membuat gelas ini nggak terisi. Baik, sudah sempit. Kalaupun diisi, apalagi ditutup, nggak akan bisa masuk air yang mau mengisinya. Gimana hidayah mau masuk kalau di hati kita ini lebih banyak selain Allah? Hidayah itu bisa masuk ketika kita hanya benar-benar tulus mohon pertolongan kepada Allah. Tulus banget, minta tolong sama Allah, mohon pertolongan dari Allah, minta agar Allah bimbing kita, minta agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Hati yang ada Allahnya, nggak ada siapapun di hati ini kecuali Allah, akan memudahkan orang itu dapat hidayah. Tapi kalau di hati sudah ada tercampur dunia dan perhiasannya, tercampur dengan segala macam benda-benda yang dicinta selama ini, tercampur dengan tingginya popularitas yang diinginkan, tingginya penghormatan dari orang lain yang dinantikan, kekuasaan yang sedang dia duduki, ataupun yang lainnya itu yang bersemayam dalam hatinya, hidayah tidak mau masuk. Sama halnya, ilmu itu bersih. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu bersih, berkilauan.
Mungkinkah cahaya masuk ke sebuah tempat yang dengan sengaja ditutup rapat? Kamar ditutup rapat, jendela ditutup rapat, kalau bisa didobel dua pun, kalau bisa pintu tutup rapat, tidak ada satupun celah yang bisa berpotensi cahaya itu masuk. Apakah terus ruangan itu menjadi terang karena cahayanya ditutup? Nggak terang, karena dia menutup diri dari cahaya itu. Ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahayanya akan masuk ke dalam hati kalau hati ini di yasrah sadrah, dibuka, dilapangkan dadanya, maka cahayanya akan masuk. Tapi kalau dayiqan haraja, sempit, sengaja disempitkan, sengaja ditutup, sengaja hati ini disesakkan. Kalau sudah sempit, sesak, apalagi ditutup, apakah cahaya ilmu bisa masuk dalam hati? Gak bisa. Karenanya hadirin, Nabi ada satu doa yang Nabi tidak pernah lewatkan di setiap paginya. Doa itu dalam hadis Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi minta 3 hal. 1, ilmu manfaat. 2, rezeki yang berkualitas. 3, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilmu nafi'? Apa itu ilmu manfaat yang Nabi pinta? Ilmu yang ketika dipelajari masuk ke hati. Ini namanya ilmun nafi', ilmu manfaat, masuk ke hati. Kok bisa ilmunya masuk ke hati? Karena hatinya yashrah sadrahu lil Islam. Karena hatinya lapang. Karena lapang, space gampang masuk. Berapapun besarnya beban yang mau dimasukkan, berapapun besarnya item yang dimasukkan, masuk karena dadanya lapang. Kamar kita itu sempit karena ada batasnya kan. Mungkin kamar kita ukuran 1 kali 2 meter. Yang penting bisa naruh kasur atau mungkin 2 meter kali 2 meter. Mungkin agak terbatas geraknya. Kenapa? Karena ukurannya 2 meter kali 2 meter. Sehingga yang masuk ke dalam kamar tersebut terbatas. Kasur nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, itu nggak bisa masuk. Tapi coba ketika kita pergi ke sesuatu yang lebih lapang, entah itu ruang tamunya, mungkin pasti lebih banyak yang bisa masuk. Mungkin kasur bisa kita taruh di situ, sofa bisa taruh di situ, meja bisa taruh di situ, perabotan bisa taruh di situ, lemari bisa taruh di situ, piala-piala ataupun kitab-kitab taruh di situ. Kapasitas kita menerima sesuatu itu tergantung kapasitas lapangnya hati kita. Kapasitas ruangan ini menampung sesuatu tergantung luasan ruangan ini berapa. Makin luas ruangannya, makin banyak barang yang bisa masuk. Tapi makin sempit, dayiqan haraja, makin sempit dan makin sesak ruangannya. Sudah mas sempit ditambah sesak, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Jadi kunci hidayah lapang dada, syarhus sadar. Coba diulangi namanya apa? Syarhus sadar, lapang dada. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kalau Allah mau kita dapat hidayah, Allah lapangkan dada kita supaya menerima Islam. Kuncinya ada di dilapangkan dadanya menerima kebenaran. Teman-teman di TikTok atau Instagram pun juga sama. Terima kebenaran. Kayaknya enggak deh. Ya nggak apa-apa kalau emang dirasa ada sesuatu yang mengganjal. Tapi salah satu kunci supaya kita dapat hidayah itu lapang
lapang dada. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia mendaki ke langit, sempit, sesak. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti itulah Allah menimpakan rijsa, siksa, 'alal ladzina, kepada orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman. Sa'id bin Jubair mengatakan, Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, yakni ia tidak menjumpai jalan di dalamnya, jalan yang menanjak yang membuatnya letih. Kalau dalam ayat ka'annama yas'adu fis sama, seperti ini jalan nanjak. Nanjaknya itu bukan menuju dunia atau bukan menuju gunung. Nanjaknya kemana? Fis sama, ke langit. Capek nggak? Lelah nggak hidupnya? Capek, lelah. Karena ternyata dia yus'adu fis sama atau yas'adu fis sama, dia itu nanjak ke langit. Kata Sa'id bin Jubair, sempit lagi sesak hidupnya dan dia menjumpai jalan seperti dia jalan menuju langit. Jalan datar enak, agak nanjak, effortnya tambah-tambah. Semakin nukik jalanan, kita menanjaknya semakin capek. Apalagi menanjaknya bukan ke gunung, bukan ke pegunungan, bukan dari bawah menuju Dieng, bukan. Ini jalannya menukik ke langit begini coba. Bisa naik, wah capek sekali. Maka letih, lelah, capek. Ketiganya ini, letih, lelah, capek yang berkepanjangan akan terus didapati oleh mereka yang la yu'minun, tidak beriman. Orang beriman mah nggak capek. Capek fisik iya, tapi hatinya enggak. Capek fisik iya, tapi mentalnya tidak. Capek fisik iya, tapi baik sangkanya kepada Allah gak pernah capek. Dia gak pernah capek. Doanya Nabi Zakaria apa? Saya sudah putih, istri saya mandul, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Allah, ya Allah, saya gak pernah kecewa sama Engkau. Ya Allah, saya gak pernah merasa dilukai oleh Engkau. Ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau pasti memberi hamba dan istri keturunan. Coba bayangin, istrinya diklaim mandul, wasta'ala ra'syu syaiba, rambutnya sudah memutih, dirinya sudah lemah. Walam akum bidu'aik rabbi syaqiyya. Al-Quran surah Maryam ayat yang keempat. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Maka orang beriman yang gak kenal capek, gak kenal
kenal lelah, nggak kenal letih, selalu berbaik sangka. Itu milik siapa? Orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, hidupnya seperti yas'adu fis sama. Hidupnya seperti menanjak ke langit, capek, lelah, letih. Karena apa? 'Alal ladzina la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Karena mereka nggak beriman, capek. Beriman hadirin, hidup kita pasti tenang. Dan harusnya kalau kita mengaku beriman, hidup kita tuh tenang ya hadirin, nggak khawatir, tenang, nggak gelisah. Mau badai menghantam sekeras apapun, karena kita punya iman, tenang aja. Mau ujian seberat apapun, kalau kita beriman, tenang aja. Sabda Nabi SAW apa? Ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman, karena bagi orang beriman semuanya adalah kebaikan. Karena bagi orang beriman semuanya adalah kebaikan. Diberi ujian bersabar, baik buat dia. Diberi nikmat bersyukur, baik nggak? Baik buat dia. Semuanya kebaikan. Jadi tenang, kalau kita beriman, hidup kita pasti tenang. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Wa hadza, dan ini sirat adalah jalan rabbika, Tuhanmu, mustaqima, yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu adalah lapang dadanya menerima kebenaran, karena ilmu akan masuk kepada dada yang lapang menerima kebenaran, dan ilmu tidak masuk kepada dada yang sempit dan sesak. Gak masuk, kesempit dan sesak. Dayyiqan haraja. Dayyiq haraja. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh Allah telah menjelaskan al-ayat, ayat-ayat Allah, liqaumin, kepada kaum yadhakkarun, yang mau menerima peringatan. Kembali yang kemarin. Jadi manusia memang ada dua. Satu, menerima peringatan. Dua, mencari pembenaran. Ada yang jadi yadzakarun, mau dengar nasihat, mau nerima peringatan, ada kebaikan yang bisa diperbaharui, yang dijaga, yang diistiqomahkan. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, kita itu akan selalu jadi hamba yang beruntung selama kita mau terus melapangkan dada kita. Dan ini jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, orang-orang salih. Jalan lurus mereka adalah mereka membuka dada mereka untuk menerima kebenaran, dan tidak ada yang sempit dadanya, sesak dadanya, kecuali dia jauh dari kebaikan. Karena nggak ada ruang lagi, di hati udah sempit sama jabatan, mungkin kekuasaan, perihal-perihal dunia, harta, popularitas, sehingga yang di hati itu cuma ada itu aja, sehingga nggak ada sisa ruang untuk menerima kebenaran yang datang. Dan orang kalau menuhankan selain Allah, maka hidupnya akan sempit, bertambah-tambah sempit. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Lahum darus salam ya rabbihim wa huwa waliyuhum
siapa? Orang-orang yang mau mendengar nasihat, menerima peringatan, yang dadanya lapang. Lahum, bagi mereka, orang-orang yang dadanya lapang, mau mendengar nasihat, menerima kebenaran, beriman kepada Allah, Darussalam. Bagi mereka apa? Tempat yang indah bernama surga. Darussalam, tempat yang penuh salam, keselamatan. Gimana maksudnya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim, di sisi Allah, wa huwa waliyuhum, dan mereka itulah wa huwa, dan dialah Allah, waliyuhum, adalah pelindung bagi mereka orang-orang beriman, bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kita nanti dapatkan surga karena yang kita tahu atau karena yang kita kerjakan. Kita kerjakan. Ingat ya hadirin, surga itu nanti kita raih bukan atas dasar apa yang kita ketahui semata, tapi atas dasar malun, apa yang kita kerjakan. Bima kanu malun, atas apa-apa yang kita kerjakan. Dapat tempat penuh keselamatan, yaitu surga. Inda rabbihim, di sisi Allah. Wa huwa, dan dialah Allah, waliyuhum, yang akan melindungi kita. Siapa pelindung terbaik kalau bukan Allah? Bisa manusia melindungi dengan perlindungan terbaik? Bisa harta kita melindungi kita dengan perlindungan terbaik? Bahkan ada orang kemarin melawat satu lawatan untuk melihat bangkai sebuah kapal yang ada di kedalaman 4.000 kaki di bawah permukaan laut. Bayar satu tiketnya 1, sekian miliar. Ternyata tidak kuat menahan tekanan, kapal selam itu meledak di bawah. Bahkan uang kita yang miliaran itu gak bisa menjaga diri kita dari kematian, gak bisa. Mereka, pelindung mereka. Bima kanu ya'malun, dari apa-apa yang dilakukan. Beramal itu harus, bukan hanya sekedar tahu dalam ilmu, tapi beramal juga harus diamalkan hadirin. Ilmu terbaik itu adalah bukan yang dikoleksi. Status nih, buat status teman-teman. Ilmu yang baik bukan ilmu yang dikoleksi, tapi ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang baik itu bukan ilmu yang jadi koleksi di kepala saja, tapi ilmu yang baik itu adalah ilmu yang lahir dan bermetamorfosa jadi amal. Bukan cuma sekedar tahu, tapi beramal dengan apa yang dia tahu. Bukan cuma sekedar tahu, tapi beramal dengan yang dia tahu. Tahu nggak keistimewaan sholat sunnah sebelum subuh? Apa keistimewaannya? Rokaatul fajri, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairun, lebih baik, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Tahu tapi nggak diamalin, dapat nggak pahalanya yang dunia lebih daripada dunia dan seisinya? Itu dapat nggak? Nggak dapat. Tahu sedekah itu sama dengan Allah pasti ganti dengan ganti yang baik, tapi beramal nggak? Nah, jangan hanya sekedar tahu hadirin, tapi beramallah dengan yang dia tahu. Tulis lagi, ini status buat teman-teman. Jangan hanya sekedar tahu, tapi beramallah dengan yang dia tahu.
Jangan cuma sekedar tahu, tapi beramallah dengan yang dia tahu. Beramal. Bima kanu ya'malun, bukan bima kanu ya'lamun, bukan ya'lamun, tapi bima kanu ya'malun. Kalau ya'lamun karena apa-apa yang dia tahu, tapi ayat ini nggak berbunyi karena apa yang kita tahu. Bima kanu ya'malun, karena apa yang kita ya'mal, beramal, yang kita amalkan. Percuma tahu puasa Ramadan tapi jam 12 siang tidak ada uzur syar'i. Dia bukan yang haid, dia bukan yang nifas, dia bukan ibu hamil, bukan ibu sui, bukan orang sakit parah, sehat, bugar, laki-laki, sudah dewasa, sudah balik, tahu mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Kok bulan puasa siang-siang bolong, jam 12 ketahuan makan di warteg. Itu namanya hanya sekedar ilmu tapi tidak amal. Mas hafal nggak Quran surah Al-Baqarah ayat 183? Hafal. Coba disebut bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal ayatnya, hafal. Kenapa kok buka di siang bolong? Itu namanya baru sekedar tahu, tapi tidak beramal dengan yang dia tahu. Makanya tadi tulis di kolom komentar, jangan hanya sekedar tahu, tapi beramallah dengan yang kita tahu. Ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka jami'a, semuanya dikumpulkan. Ya ma'syaral jin, wahai golongan jin, Allah berfirman. Ya ma'syaral jin, wahai kalian golongan-golongan bangsa jin. Qad istaksartum minal ins, kamu tuh sudah banyak sekali menyesatkan dari manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkatalah awliya'uhum, kawan-kawan mereka, minal ins, dari golongan manusia. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd, ya Allah, kami telah saling mendapatkan kesenangan satu sama lain. Wa, dan balagna, sekarang kami telah sampai ya Allah, ajalana, kepada ajal-ajal kami ya Allah, alladzi ajjalta lana, yang mana ajal itu adalah Engkau yang menentukan lana untuk kami kapan kami mati ya Allah. Qalan nar, maka neraka berkata, maswaakum, tempat kamu itu, khalidina fiha, kekal di dalamnya selamanya. Kekal di dalam neraka. Illa ma yasha, illa ma sya Allah, mereka kekal di dalamnya kecuali illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki atau apa yang Allah maui. Kalau Allah mau kita keluar, ya Allah, kalau bisa jangan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab ya jemaah. Baik jemaah offline maupun online di TikTok, YouTube, Instagram, dan seluruh kaum muslimin, semoga gak ada yang masuk neraka, masuk surga semua ya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka, illa, kecuali masya Allah, jika Allah berkehendak lain. Inna rabbaka hakimun alim, sungguh Allah maha bijaksana, alim, lagi maha mengetahui. Ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami menjadikan orang-orang yang berteman dengan
satu sama lain, saling berteman sebagian zalim dengan zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, mereka akan menjadi kawan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan semasa hidupnya di dunia. Mereka saling menjadi teman. Tapi pertanyaannya, apakah bisa melindungi? Apakah bisa menghindari dari siksanya Allah? Nggak bisa. Karena kezaliman yang mereka lakukan. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai golongan jin, wahai golongan manusia, alam ya'tikum rusul. Lah, memangnya belum datang ya utusan Allah minkum, dari kalangan kalian sendiri, yaqussuna, mereka menyampaikan kisah-kisah alaikum kepada kalian, ayati, dan mereka juga menyampaikan ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum, dan mereka memberi peringatan atas kalian, liqa'a yaumikum hadza, dan mereka mengingatkan tentang hari pertemuan pada hari ini, yaitu hari kiamat. Rasulullah sudah menceritakan hari kiamat belum? Sudah belum? Sudah. Rasulullah sudah bagi tahu ciri-cirinya belum? Ciri-ciri hari kiamat udah belum? Sudah. Rasulullah sudah beri peringatan buat kita belum? Sudah. Ya udah. Nggak ada alasan besok di akhirat, ya Allah belum diperingatkan, nggak ada. Tapi kan Rasulullah sudah mati. Mohon maaf. Tapi kan Rasulullah SAW sudah wafat. Rasul sudah wafat. Terus gimana? Hadirin, Rasulullah SAW sudah wafat, tapi pengingat-pengingatnya, nasihat-nasihatnya, sabda-sabda beliau tetap bisa didengar oleh kita atau enggak? Masih bisa. Tiap hari kita dengar nasihatnya Rasulullah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Itu nasihatnya Rasulullah. Dapat pahala haji umrah sempurna. Itu nasihatnya Rasulullah. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama al-khair aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid inginnya adalah belajar atau mengajar, maka Allah bagi-baginya pahala haji sempurna hajinya. Itu nasihatnya Rasulullah. Jadi nasihatnya Rasulullah itu banyak. Rasul sudah wafat 1400 lebih tahun yang lalu, tapi nasihatnya, sabda-sabdanya tetap bisa kita nikmati sampai hari ini. Allahu Akbar. Semoga besok kita dibangkitkan dalam barisan orang yang mencintai Rasulullah SAW. Qalu syahidna. Mereka menjawab, syahidna, ya, kami menjadi saksi bahwa diutus Rasul, menyampaikan kebenaran, memberi peringatan, menyampaikan isi Al-Quran. Syahidna, kami telah menjadi saksi, ala anfusina, atas diri kami sendiri, wa gharrathumul hayatud dunya, tetapi mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Gharrathumul hayatud dunya. Anak kecil, analoginya tertipu dunia. Anak kecil dikasih 2 mobil di hadapannya. Umur anak itu 4 tahun. 1 mobil mainan, umur 4 tahun ya hadirin. Dihadapkan 2 mobil, 1 mobil mainan, 2 mobil beneran. Yang mana yang anak 4 tahun pasti akan pilih? Mobil mainan. Dan dia lupa dan dia tertipu jemaah. Ternyata yang benar mahalnya itu bukan mobil mainan, tapi mobil beneran. Wa gharrathumul hayatud dunya. Maka orang-orang yang Allah akan hancurkan mereka karena salah satu faktornya di antara mereka adalah lalai terhadap dunia. Mereka terlena, tertipu dengan lalai terhadap akhirat,
Mereka tertipu, terlena dengan dunia. Gharrathumul hayatud dunya. Ditipu sama dunia. Dikiranya gelarnya mungkin bisa membantunya, ternyata setelah kita dapat gelar pun gak bisa membuat orang itu lantas seketika sholih. Dikira harta bisa nolong kita, ternyata ketika tsunami datang, harta kita pun ikut lenyap. Motor yang nyaman, kendaraan yang prima, kita kira motor kita bisa nolong kita, ternyata enggak. Jabatan kita yang tinggi luar biasa, kita kira jabatan kita bisa bilang sama malaikat maut, ini aku ya, nih lihat, ini jabatan saya nih, jangan cabut nyawa saya dulu, saya mau tobat dulu. Ternyata bisa nggak? Tidak, nggak bisa hadirin. Maka apa yang membuat kita terus kemudian lalai kepada akhirat, terlena, tertipu sama dunia? Dunia itu manis, sesaat manisnya. Dunia itu manis sekali, tapi sesaat manisnya. Manis dunia itu, tapi sebentar, sesaat, sementara. Ada kalimat kurang lebih begini kata-katanya: kejar dunia pasti tak dapat, kalaulah dapat pasti sedikit, kalaulah banyak pasti tak kekal. Sudah masa kekal-kekalnya, namanya dunia ya tetap sementara. Hilang. Nikmat yang kentara sekarang di diri kita itu apa yang mulai menghilang? Nikmat sehat. Kemarin ingat gak pas kita belajar umur 0 sampai 30 kan a'maru ummati baina sitin, sabda Nabi, umur umatku itu rata-rata sitin, 60. Grafiknya begini: 0 lemah, ini titik lemah, ini titik kuat. Ketika kita umurnya 0 lemah, 1, 2, 3, 4, 5, 30 kuat. Umur 31 ingat, 31, 32, 33, 34, 50, 55, 60. Apa yang mulai berkurang? Kesehatan. Jadi dunia begitu hadirin. Wa gharrathumul hayatud dunya. Jangan terlena sama dunia, jangan tertipu sama dunia, jangan terpikat sama silaunya dunia. Iya, kita punya dunia, pakai, mumpung dititipin, pakai buat meraih surganya Allah. Alhamdulillah saya dilebihkan rezeki, pakai, lebih ilmunya, pakai untuk meraih surga. Lebih mobilnya, lebih hartanya, lebih tanahnya, lebih motornya, pakai untuk surganya Allah. Lebih dalam gelarnya, lebih dalam jabatannya, power tanda tangannya, pakai untuk cari surganya Allah. Kenapa malah terlena, tertipu sama dunia? Dunia itu sebentar. Satu persatu dicabut kenikmatannya. Ini dunia jemaah, sebentar sekali. Waktu masa muda kemarin, ini lagi umur-umuran Mas Afif, Mas Fahri, ini lagi umur-umuran beliau, nih lagi enak-enaknya nih. Mau begini nih, Masya Allah. Fahri apalagi masih SD, kelas berapa Fahri? Kelas 5. Lagi begini ntar, SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah kuliah alhamdulillah nanti jadi pengusaha dan segala macamnya, dan seterusnya lagi begini. Ntar umur 31 mulai turun. Fisik kita melemah. Karena memang dunia begitu hadirin. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kenapa kok kamu masuk ke situ? Gharrathumul hayatud dunya. Karena tertipu dengan dunia. Manis tapi sebentar. Kalau akhirat sudah manis selamanya. Dunia manis tapi sebentar.
Bisa bedain ketika makan makanan enak harga 1 juta lewat di kerongkongan. Bisa bedain nggak? Enggak. Di lidah bisa bedain? Bisa. Masuk lewat sini bisa bedain? Masuk ke perut bisa bedain? Aku makanan 1 juta ya, usus, tolong ya diperlakukan spesial. Ususnya suruh memperlakukan makanan 1 juta spesial, nggak bisa, ujung-ujungnya jadi kotoran. Walaupun ada juga yang ada jadi energi, jadi gizi, jadi daging. Tapi ini dunia. Masih meludah, masih mohon maaf, bau keringatnya, masih buang air. Di surganya Allah nggak ada lagi bau keringat, kecuali semuanya menjelma jadi kasturi. Nggak ada lagi buang air kecil, nggak ada lagi meludah. Semuanya hanyalah kesempurnaan demi kesempurnaan, kesempurnaan di atas kesempurnaan, dan terus begitu hidupnya selama-lamanya. Itu orang beriman. Mereka nggak tertipu sama dunia. Ya, kita ini hidup alhamdulillah cukup. Sederhana, bisa dibilang sederhana, tapi alhamdulillah hidup cukup. Tidak terlalu kurang dan tidak bersedih hati atas sesuatu yang kemarin baru saja hilang dari pandangan, tidak berhasil kita miliki. Jamaah mengira memangnya yang di atas motor bagus itu pasti bahagia? Belum tentu. Boleh jadi yang di atas motor yang sederhana atau bahkan sepeda kumbang hidupnya jauh lebih bahagia. Hadirin kira dia yang naik mobil sangat bagus yang harganya miliaran itu pasti akan bahagia dibanding yang naik hijet? Belum tentu. Ketika naik mobil yang harganya miliaran, Pak, tolong Pak, Mas hati-hati Mas, baret lo Mas, ntar Mas, parkirnya, anak SD tuh, pinggir, hati tuh, terhadap SD main tuh, main coret aja ntar, baret lagi. Allah. Coba, mana yang lebih butuh perawatan dan penjagaan ekstra? Handphone yang harganya 100.000 atau handphone yang harganya 3 juta? 3 juta, beliin casingnya. Begitu kebanting, aduh ini gimana nih? Tapi kalau handphone 100.000 kebanting, biasa aja lah. Biasa aja. Kita kadang tertipu oleh dunia. Orang beli sepatu mahal-mahal, harganya 10 juta. Ketika ngeliat tanah blok-blok, bekas hujan kayak gitu, sepatunya warna putih lagi. Dicopot apa tetap dipakai? Copot. Yang disuruh bertarung becek-becekan dengan tanah yang blok bekas hujan, sepatu 10 juta atau kakinya? Padahal yang lebih mahal kakinya atau sepatu 10 jutanya? Kakinya. Tapi seperti itu manusia. Gharrat humul hayatud dunia, tertipu dengan dunia. Dunia ini bukan untuk dinikmati semata. Dunia nikmati, iya, dunia nikmati. Tapi maksud saya, dunia ini bukan hanya untuk digilai jemaah, tapi dunia ini ditunggangi agar kita masuk surga. Tulis kolom komentar, dunia ini bukan untuk digilai, tapi dunia ini untuk ditunggangi masuk surga. Ditunggangi dunia itu agar masuk surga. Karena kalau dunia digilai nanti saya nggak bilang lagi. Dunia kalau digilai nanti kayak gitu aja. Gharrat humul hayat. Dia menggilai kehidupan. Akhirnya dia tertipu dengan kehidupan. Gharrat humul hayatud dunia. Tertipulah dia dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala
أنفسهم أنهم كانوا kafirin, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafirin, kufur, tidak beriman. Sudah mata tertipu kehidupan dunia, tidak mau beriman. Aduh, ya Allah. Terakhir, dzalika an lam yakur rabbuka muhlikal qura, an lam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmi wa ahluha ghafilun. Demikian itulah para rasul diutus oleh Allah. An lam yakur rabbuk, karena Allah tidak akan muhlikal qura, membinasakan suatu negeri, qura suatu wilayah, qura suatu desa, bi zulmi wa ahluha ghafilun, secara zalim sedangkan penduduknya ghafilun, dalam keadaan belum tahu. Kalau belum tahu, dimaafkan. Kalau belum tahu, dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu tapi malah melanggar, itulah tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia bukan digilai, tapi dunia ditunggangi agar kita masuk syurganya Allah. Mari kita beramal, karena hidup ini bukan tentang yang dimiliki dalam ilmu, tapi yang diamalkan. Ayo beramal banyak-banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kita selesaikan daripada satu halaman pagi ini. Insya Allah besok kita lanjut ke halaman-halaman berikutnya. Terima kasih sahabat yang di TikTok, YouTube, Instagram sudah meluangkan waktu, paket data dan seterusnya untuk kita ngaji bersama. Semoga Allah mengganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Ada yang mau bertanya? Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol Mas Kur, ahlan. Silakan Mas Kur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sama-sama dan seluruh kaum muslimin selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hukum donor darah Ustaz. Apa itu kalau sepersusuan saja tidak boleh menikah? Sedangkan nanti kan kalau darah itu kan kita nggak tahu ini donornya kemana. Nanti misalkan qadarullah-nya ada yang menerima darah kita terus berjodoh dengan anak-anak kita, itu seperti apa? Terima kasih. Semoga Allah memuliakan Mas Edi seperti besar dan seluruh kaum muslimin dunia akhirat dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tentang donor darah? Sedangkan sepersusuan saja itu tidak termasuk dari orang yang boleh menikah, sedangkan darah itu kita nggak tahu mengalir kemana. Untuk ini kami belum punya ilmunya Mas. Insya Allah segera kami tanyakan ke sahabat yang nanti mengerti agar kami juga bisa nanti berbicara dengan ilmu. Wallahu a'lam, kami nggak tahu ilmunya. Tapi bagus sekali pertanyaan ini tentang donor darah. Apakah terus jadi saudara sedarah atau gimana? Nanti insya Allah kami tanyakan. Insya Allah diingatkan ya Mas Herman, nanti diingatkan biar ditanyakan ke Gurunda nanti. Barakallahu fikum Mas. Barakallah. Pertanyaan lain hadirin mujud dari hadirin? Alhamdulillah. Khalas, kalau sudah mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa adika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika an la yaghfiru dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tolong saudara kami di Filistin, Suriah, Jordania, Suriah, Lebanon, Syria
dan anugerahkan ya Allah kemuliaan pada kami semua sekeluarga. Anugerahi kami sujud yang tumakninah, ruku yang tumakninah, hidup yang tenang. Anugerahkan kepada kami ya Allah hidup penuh dengan kebaikan. Berikan kami lingkungan yang baik, circle yang baik, dalam kehidupan yang baik. Anugerahkan kami hidup istiqomah sampai nanti kami wafat pulang dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.